Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Noktar ini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 3 Februari 2023 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 5 DPR RI yang menilai gugatan yang dilayangkan PT Mahkota Sentosa Utama kepada konsumen Meikarta merupakan upaya pengalihan masalah. Namun inti dari permasalahan ini sebenarnya adalah kegagalan pihak pengembang dalam merealisasikan pembangunan sesuai perjanjian. Komisi 5 DPR RI melihat gugatan balik Meikarta pada konsumen sangat tidak pantas dan semakin merugikan konsumen yang belum menerima haknya. Sejak 26 Desember 2022, PT Mahkota Sentosa Utama menggugat 18 konsumen Meikarta untuk membayar ganti rugi sebesar 56 miliar rupiah. Gugatan ini dilayangkan pasca konsumen korban Meikarta menuntut haknya berupa apartemen yang telah dijanjikan pengembang pada 2019. Para konsumen Meikarta dianggap melakukan perlawanan hukum serta merusak reputasi Meikarta. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama menilai, apa yang dilakukan pengembang Meikarta merupakan upaya pengalihan masalah. Padahal inti dari masalah ini adalah kegagalan pihak pengembang dalam merealisasikan pembangunan sesuai janjinya. Ini sederhana, masalahnya sederhana. Konsumen membayar dengan sejumlah uang, bahkan sudah realisasi dari perbankan, tapi unitnya belum ada, ya wajar masyarakat menagih gitu. Bahkan karena tidak ada respon, akhirnya mereka menyampaikan ke berbagai pihak, ke DPR, bahkan mereka juga sampaikan ke publik melalui media, itu sangat wajar. Jadi jangan sampai Meikarta justru menzolimi konsumennya ini dua kali. Ya. Sudah mereka dirugikan secara materi, justru secara moral juga diintimidasi dengan laporan hukum. Gitu. Saya kira ini sangat tidak pantas. Kisruh gugatan balik Meikarta pada konsumen bermula saat Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Aep Mulyana, dan 17 konsumen lainnya menuntut pengembalian pada akhir 2022 lalu. Hal ini dilakukan lantaran tidak ada kejelasan dari Meikarta terkait unit yang harusnya sudah mereka terima sejak lama. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai sektor produksi dan distribusi menjadi faktor penyebab kelangkaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino mendesak Kementerian Perdagangan mengusut tuntas terjadinya kelangkaan minyak goreng bersubsidi di sejumlah daerah. Dalam rentang waktu 1 bulan belakangan, suplai minyak goreng di pasar mulai menurun, termasuk minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita. Alhasil harga minyak di pasaran ikut melonjak. Harga jual minyak pun melampaui harga eceran tertinggi yang dipatok Rp14.000 per liter. Di beberapa wilayah, harga minyak naik di kisaran Rp16.000 hingga Rp20.000 per liter. Sektor produksi dan sektor distribusi disinyalir menjadi biang kerok kelangkaan minyak goreng subsidi yang terjadi di sejumlah pasar di daerah. Menurut anggota Komisi 6 DPR RI, dua sektor tersebut patut dilakukan penyelidikan untuk mencari penyebab kelangkaan minyak goreng bersubsidi. Kita di Panja Pangan sudah bicara dan kita akan dalami ini lebih lanjut. Sebenarnya akar permasalahannya dari mana? Karena dari sisi supply tidak ada isu. Permasalahannya ada di mana? Kalau di supply tidak ada isu, tinggal kita lihat produksinya seperti apa. Dan setelah produksinya nanti ditelusuri tidak ada masalah, berarti di rantai distribusi. Nah, setelah ketemu penyebabnya baru kita akan urai. Ini adalah tugas dari Kementerian Perdagangan yang menjadi mitra kami di Komisi 6. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan akan menambah pasokan minyak goreng kemasan rakyat atau Minyak Kita menjadi 450.000 ton hingga bulan April mendatang. Pedagang diminta tidak menjual minyak kita melebihi harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Panji dan Trihandoko, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyayangkan belum maksimalnya pengembangan food estate di Sumatera Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. DPR RI menilai tidak adanya alokasi anggaran food estate sejak tahun 2021 hingga 2022 menjadi faktor penyebab belum maksimalnya pengembangan food estate di Sumatera Utara. Dan saat ini hanya ada 1 dari 7 perusahaan yang ikut berkontribusi dalam food estate. Komisi 4 DPR RI melakukan peninjauan sekaligus evaluasi terhadap pengembangan food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Ditemui usai kunjungan spesifik ke food estate di Sumatera Utara, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menilai pengembangan food estate masih belum maksimal. Menurutnya, masih banyak hasil tanam yang mengalami kegagalan. Tidak adanya alokasi anggaran food estate sejak tahun 2021 hingga 2022 menjadi salah satu faktornya. Apalagi kerjasama dengan 7 perusahaan yang berinvestasi di food estate tidak berjalan lancar. Dari 7 perusahaan, hanya 1 yang ikut berkontribusi. Nah, hari ini pemikiran kami, karena di rapat dengan Kementerian Pertanian menyatakan food estate sukses, ternyata ini 2 tahun sudah ditinggalkan, tidak dianggarkan lagi. Nah, di sini sudah kerjasama dengan 7 perusahaan. Sebagai bapak angkatnya, ternyata baru 1 perusahaan yang bekerja. Jadi selama 2 tahun ini yang kita lihat sepanjang jalan tadi, itu tidak ada tanaman lagi. Jadi bekas-bekas waktu Kementerian Pertanian berakhir anggaran 2020, 2021-2022 tidak dianggarkan lagi. Nah, ini yang jadi masalah, jadi masyarakat ini ya kebingungan. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian, pemerintah setempat, serta 7 perusahaan yang berinvestasi di food estate diharapkan mampu bersinergi dan menemukan solusi, sehingga program food estate yang sudah direncanakan dapat membawa hasil maksimal. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI meminta pemerintah Swedia menindak tegas berbagai tindakan yang mencederai nilai toleransi beragam. Aksi pembakaran Al-Quran harus menjadi pembelajaran seluruh negara untuk menjunjung tinggi toleransi dengan menghargai berbagai instrumen setiap agama. DPR RI menyayangkan terjadinya aksi pembakaran salinan Al-Quran oleh politisi Swedia. Hal itu disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Safikarno yang menyoroti penerapan double standard demokrasi di negara barat. Cerminan double standard salah satunya terlihat dari sikap pemerintah Swedia yang mengizinkan aksi pembakaran kitab suci Al-Quran.
Dev mendorong pemerintah Swedia memberikan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk tindakan yang mencederai nilai-nilai toleransi dalam beragama. Di sisi lain, Dev juga mendorong peran penting forum multilateral seperti AIPA, IPU, United Nations dalam mencegah dan meresolusi permasalahan tersebut. Tentunya ya kita terus meminta bahwa pemerintah Swedia harus memberikan sanksi yang tegas, sikap yang tegas bahwa tidak boleh membakar kitab-kitab suci agama lain, tidak boleh menghina simbol-simbol agama lain. Karena ya kalau misalnya itu terjadi di Indonesia, tentu pasti akan membuat amarah yang besar. Kecaman keras juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus. Kasus pembakaran Al-Quran harus menjadi pembelajaran seluruh negara untuk menjunjung tinggi toleransi dengan menghargai berbagai instrumen yang ada pada tiap agama. Ya, kita kan mayoritas masyarakat kan kita Muslim, ya tentunya kita sangat mengutuk tindakan yang dilakukan oleh oknum warga Swedia ya itu, dan mudah-mudahan jangan terjadi lagi bahwa kita harus saling ya kembali lagi. Bangsa Indonesia harus menjadi motor dari bagaimana membangun toleransi sesama umat beragama. Mari kita bangun. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah mengkaji kembali usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dengan penyesuaian berbagai komponen biaya perjalanan haji. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH bersama Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan membahas usulan kenaikan biaya haji. Anggota Komisi 8 Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya tegas mengatakan tidak setuju dengan besarnya kenaikan biaya haji yang diusulkan oleh Kemenak. Proses penetapan biaya haji belum masuk tahap final, sehingga pemerintah masih punya waktu untuk mengkaji kembali kenaikan biaya yang diusulkan. Pada hakikatnya, kenaikan biaya haji memang tidak dapat dihindari. Namun, Komisi 8 meminta kenaikan yang diajukan harus rasional, serta perlu penyesuaian dari kementerian dan lembaga terkait komponen biaya yang meliputi perjalanan haji. Hari besarnya adalah pada saat tanggal dalam jadwal itu kita 13 Februari sudah harus ada pengesahan terkait BPIH. Masyarakat juga harus paham ada perbedaan antara BPIH dan BIPIH. BIPIH biaya pelaksanaan ibadah haji. Nah, BIPIH inilah yang dibebankan kepada jamaah secara langsung. Tentu kami di Komisi 8 tidak ada satupun poksi yang setuju. Terkait isu kenaikan biaya haji, masyarakat diimbau untuk tidak berasumsi liar dengan mengaitkannya sebagai upaya kampanye jelang pemilu 2024. Penolakan Komisi 8 atas usulan Kemenak murni didasari karena aspek kemanusiaan, sebab kenaikan BPIH dinilai kurang rasional hingga mencapai 76,9% dari biaya sebelumnya. Halim Dandomi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah menganggarkan Rp23,9 triliun dalam APBN 2023 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara Negara atau Nusantara di Kalimantan Timur. Dan nantinya mayoritas anggaran tersebut akan digunakan untuk proyek infrastruktur. Dan pemirsa, kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Pemerintah memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai dengan penandatanganan kontrak agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target pada 2024. Di sini ada pun target pembangunan ini akan dimulai dari kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP tahap 1 di Ibu Kota Negara atau IKN selesai pada 2024 nanti. Dan pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan non-APBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, dan istana wakil presiden. Sementara non-APBN nantinya menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang dengan bidang investasi antara lain fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa serta fasilitas hunian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan IKN Nusantara di 2023 ini dengan total anggaran sebesar 24 triliun rupiah. Hingga kini, progres pembangunan IKN sudah meliputi land development, jalan logistik, jalan tol, kantor, dan hunian. Sebanyak 16.000 pekerja konstruksi akan memasuki IKN Nusantara pada Februari hingga Maret 2023 dan akan menghuni 22 rumah susun. Persiapan pengembangan lahan pun terus dilakukan, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan yang masuk dalam pembangunan tahap pertama hingga 2024. Pembangunan IKN diharapkan tidak menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan mampu memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Kementerian PUPR berencana akan membangun 36 unit rumah menteri di IKN dengan total anggaran sebesar 520 miliar rupiah. Melalui skema multi-years contract 2022-2024 dengan anggaran sebesar itu, diperkirakan harga rumah menteri di IKN berkisar 14,4 miliar rupiah per unitnya. Menanggapi rencana tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menilai urgensi pembangunan rumah menteri di IKN belum menjadi prioritas. Menurutnya, pemerintah harus mendahulukan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan di daerah penyangga IKN. Iya sih, kalau mendengar namanya saja rumah untuk para menteri senilai 14 miliar, ya ini kan kita lihat bahwa kemanfaatan dan kegunaannya dulu. Ya tentu yang jadi prioritas adalah bagaimana seluruh infrastruktur untuk kebutuhan publik itu dipenuhi. Ya setelah kebutuhan publik ini terpenuhi, barulah kita untuk kebutuhan-kebutuhan pendukung, termasuk perumahan menteri, termasuk kalau misalnya anggota DPR juga mau difasilitasi, ya saya pikir ya itu sebagai pejabat wajar-wajar saja. Tetapi waktunya belum terlalu pas untuk saat ini. Sementara kita mengupayakan anggaran yang ada betul-betul untuk mendukung infrastruktur yang akan segera direalisasikan di sana. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama juga menyoroti satuan harga yang tidak wajar dalam pembangunan rumah jabatan menteri dan pembangunan rumah susun untuk ASN. Semestinya, besarnya biaya barang dan jasa harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Kalau kita lihat kebutuhan real dari masyarakat kita pasca pulih dari pandemi, tentu yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan, pembangunan itu harus berbasis padat karya gitu ya. Nah, tetapi anggaran yang untuk 2023 dan di akhir 2022 memang cukup besar terserap untuk pembangunan IKN. Salah satunya adalah pembangunan rumah dinas menteri dan juga untuk istana. Bahkan nilai satuan untuk per unit dari rumah menteri ini juga cukup besar ya, nilainya belasan miliar. Dan saya kira ini nanti perlu kita dalami gitu supaya standar protokoler rumah jabatan menteri itu, menteri atau pimpinan lembaga dan kementerian ini seperti apa supaya itu sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Besarnya biaya pembangunan IKN juga masih menjadi perhatian utama dari DPR RI karena sejauh ini masih menggunakan APBN. Minimnya investor yang masuk ke proyek IKN menjadi pertanyaan besar. Jika pembangunan IKN terus menggunakan APBN, dikhawatirkan bisa membuat APBN jebol. Ada beberapa alasan mengapa saat ini sulit sekali mencari investor. Pertama, Indonesia sedang memasuki tahun politik dan berdasarkan pengalaman, para investor masih cenderung menunggu kepastian politik sebelum menggelontorkan dana. Kedua, pembangunan IKN dilakukan saat pertumbuhan ekonomi dunia sedang melambat. Dan yang terakhir, belum adanya payung hukum yang jelas terkait pembiayaan IKN. Berkaca dari hal tersebut, rencana pemerintah melakukan pembangunan IKN sesuai dengan target tidaklah mudah. Butuh perhitungan dan keberanian untuk memulai pembangunan. APBN memang bisa menjadi langkah awal untuk membangun IKN. Namun, sampai kapankah APBN kita bisa bertahan? Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Baik, pemirsa dan Umam, kamu tuh tahu nggak sih mainan lato-lato? Nah, awalnya aku kira mudah itu, Gun. Ternyata butuh kemampuan khusus untuk bermain lato-lato. Tapi Anggun tahu nggak dan pemirsa, kalau ternyata lato-lato itu sudah ada sejak tahun 1090-an. Nah, di sini Umam dan pemirsa pasti ingin tahu juga apa saja ragam permainan tradisional lainnya selain lato-lato. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Indonesia memiliki keragaman budaya, karena itu setiap daerah memiliki adat dan kebudayaan yang unik dan menarik juga nih, Umam. Dan pemirsa, salah satu hasil budaya adalah permainan tradisional yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Namun permainan tradisional Indonesia yang bervariasi tersebut kini sedang tergerus karena anak-anak zaman sekarang akan memilih bermain gadget atau video game.
Padahal permainan tradisional banyak manfaatnya. Di sini salah satu manfaat dari permainan tradisional yaitu dapat melatih kreativitas anak dan kemampuan motoriknya, dan itu pun juga mampu menjadi sangat terlatih dan anak-anak akan berinteraksi satu sama lain, juga akan membantu kemampuan komunikasi. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan permainan tradisional apa saja yang masih marak dimainkan di zaman ini pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Bicara soal permainan, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih mengenal video game atau permainan modern lainnya. Sementara pada tahun 1970-an, anak-anak bermain dengan permainan tradisional. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam. Hampir setiap daerah pasti memiliki minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak. Nah, apa saja ragam permainan tradisional asli Indonesia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Layang-layang. Siapa nih di antara kamu yang pernah main layang-layang di lapangan luas? Layang-layang adalah salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Layangan merupakan lembaran tipis berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di area yang lapang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun juga gemar bermain layang-layang. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang, seperti bentuk naga, burung, hingga perahu. Permainan tradisional layangan minimal dimainkan oleh 2 orang dan semakin banyak akan semakin seru. Kelereng. Macam permainan tradisional lainnya yang umum digemari anak laki-laki ialah kelereng. Pada beberapa daerah di Indonesia, kelereng memiliki sebutan lain yang berbeda-beda. Di daerah Jawa, kelereng disebut nekeran. Di Betawi disebut gundu, di Palembang disebut ekar, dan di Banjar disebut kleker. Kelereng sendiri memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Umumnya, kelereng memiliki diameter 0,5 inci atau 1,5 cm. Aturan dalam permainan kelereng juga cukup beragam. Hal ini tergantung dari tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya, sebelum memainkan kelereng, terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. Lompat karet. Lompat karet merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Sebelum bermain, anak-anak harus mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Cara mengepangnya yaitu menyambungkan 2 karet pertama dengan 2 karet selanjutnya, sehingga bentuknya memanjang 3 hingga 4 meter. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Pemain yang terkena tali karet saat melompat dianggap kalah, sehingga harus berhenti bermain dan bertukar dengan temannya. Yang berikutnya ada congklak. Permainan yang dimainkan 2 orang ini cukup dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dengan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak masing-masing 7 buah. Aturan permainan congklak cukup mudah. Pemain pertama membagikan biji dari satu lubang ke lubang lain, termasuk milik lawan. Jika biji terakhir berakhir di lubang yang masih ada biji congklak, biji tersebut diambil dan disebarkan kembali pada lubang lainnya. Namun, jika biji terakhir jatuh pada lubang yang kosong, pemain dianggap mati atau berhenti sejenak. Giliran pemain lawan melakukan hal yang sama sampai ia berhenti pada lubang yang tak ada bijinya. Begitu seterusnya, sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. Yang terakhir ada bola bekel.
Salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekel. Permainan bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana tapi syarat makna. Permainan bola bekel memiliki manfaat yang baik untuk melatih motorik dan menumbuhkan jiwa sosial. Melalui permainan bola bekel, anak dapat melatih kemampuan berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, maupun kejujuran. Menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia, siapa sangka ternyata permainan bola bekel dipengaruhi oleh budaya Belanda pada awal kemunculannya. Bekel berasal dari bahasa Belanda bikelen yang artinya membanting tulang. Satu set bola bekel terdiri dari satu bola bekel besar berukuran seperti bola pingpong, serta 6 hingga 10 biji bekel. Jumlah biji bekel bisa beragam sesuai keinginan masing-masing. Peraturan bermain bekel cukup sederhana. Pemain terdiri dari minimal 2 orang. Pemain dimulai dengan melambungkan bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Nah pemirsa, itu tadi 5 permainan tradisional yang pernah populer pada tahun 1970-an di Indonesia. Meski terlihat sederhana dan ketinggalan zaman, namun bermain permainan tradisional dapat membawa keceriaan dan tawa. Bahkan permainan tradisional bermanfaat dalam perkembangan kecerdasan intelektual dan kreativitas anak. Semoga permainan tradisional dapat dimainkan kembali oleh anak-anak zaman sekarang ya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Di sini segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Noktarini dan rekan saya Syamam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. Dan di sini TVR Parlemen, Referensi Indonesia.